Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Kali ini kita mempelajari tentang kemuhammadiyaan, yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Sebelum kita lanjutkan, baiklah kita lihat dulu tentang ideologi Muhammadiyah. Ideologi yang pertama adalah matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah yang disingkat MKCHM. Berikutnya, ideologi yang kedua adalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah yang disingkat dengan MADM. Dan ideologi yang ketiga adalah kepribadian Muhammadiyah. Dan berikutnya adalah kita Muhammadiyah, perjuangan Muhammadiyah. Yang kelima, ideologi yang kelima yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah yang disingkat dengan PHIWM. Nah, ini yang kita mau pelajari tentang pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah. Apa itu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah? Yaitu nilai dan norma Islam yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Kemudian tujuannya adalah terbentuknya perilaku individu dan kolektif seluruh anggota Muhammadiyah yang menunjukkan keteladanan yang baik, yaitu uswatun hasanah. Kemudian kita masuk kepada sejarah perumusan. Nah, sejarah perumusan di sini kapan dilaksanakan? Yaitu pada Muktamar Muhammadiyah ke-44 dari tanggal 8 sampai dengan 11 Juli 2000 bertempat di Jakarta. Kemudian siapa pemimpinnya? Pemimpinnya adalah pimpinan pusat Muhammadiyah Profesor Dr. H.A. Syafi'i Ma'arif. Nah, dari sini menemukan tentang rumusan, yaitu yang pertama adalah pedoman yang dijadikan acuan untuk anggota Muhammadiyah dalam kehidupan. Yang kedua, perubahan sosial politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Rumusan yang ketiga yaitu pergeseran alam pikiran masyarakat yang cenderung pragmatis, materialistik, dan hedonistik. Yang keempat adalah masuknya budaya asing secara meluas. Kemudian yang kelima, perubahan orientasi nilai dan sikap dalam bermuhammadiyah. Kemudian kita masuk kepada sifat pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, yaitu aktual. Aktual itu yakni memiliki keterkaitan dengan tuntunan dan kepentingan kehidupan sehari-hari. Kemudian ideal. Ideal ini yakni
dapat menjadi panduan umum untuk kehidupan sehari-hari yang bersifat pokok dan utama. Berikutnya adalah Rabbani. Artinya mengandung ajaran-ajaran dan pesan-pesan yang bersifat akhlak yang membuahkan kesalehan. Dan yang berikutnya adalah taisir, yakni panduan yang mudah dipahami dan diamalkan oleh setiap muslim, khususnya warga Muhammadiyah. Nah, kemudian kehidupan Islami warga Muhammadiyah. Kita lihat dari pertama, kehidupan pribadi. Nah, dari kehidupan pribadi di sini seperti akidah, ya, tentunya berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berdasarkan tauhid itu dan tetap menjauhkan ya dari syirik, tahayul, bid'ah dan khurafat yang menodai iman dan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan akhlak. Ya, kehidupan pribadi ini berupa akhlak. Ya, akhlak seperti sidik, amanah, tabligh dan katonah. Ya, ini harus diteladani perilaku dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian masih kehidupan pribadi, yaitu dalam akidah. Dalam akidah ini terbentuknya pribadi yang mutaqin. Kemudian dalam muamalah duniawiyah seperti kerja keras, disiplin, tidak menyia-nyiakan waktu, berusaha secara maksimal untuk mencapai suatu tujuan. Dan kita berikutnya yang kedua adalah kehidupan dalam keluarga. Tentunya kedudukan keluarga ini ya untuk mewujudkan kehidupan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, yang dikenal dengan keluarga sakinah. Kemudian yang ketiga, adalah kehidupan bermasyarakat. Islam mengajarkan agar setiap muslim menjalin persaudaraan dan kebaikan dengan sesama. Namanya juga kehidupan bermasyarakat. Seperti dengan tetangga maupun anggota masyarakat lainnya, dengan memelihara hak dan kehormatan baik dengan sesama muslim maupun dengan non-muslim. Berikutnya adalah kehidupan berorganisasi. Dalam kehidupan berorganisasi tentunya Persyarikatan Muhammadiyah merupakan lembaga dakwah yang didirikan dan dirintis oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan untuk kepentingan menjunjung tinggi dan menegakkan agama Islam. Berikutnya adalah kehidupan dalam mengelola amal usaha. Nah, di sini tentunya amal usaha adalah salah satu usaha dari usaha-usaha dan media dakwah persyarikatan untuk mencapai maksud dan tujuan persyarikatan.
yakni menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Ini tentunya dengan kehidupan dalam mengelola amal usaha. Berikutnya adalah kehidupan dalam berbisnis. Kehidupan dalam berbisnis tentunya bisnis ekonomi merupakan upaya yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup diri dan keluarganya sepanjang tidak merugikan permaslahatan manusia. Kemudian yang ketujuh adalah kehidupan dalam mengembangkan profesi. Profesi ini merupakan bidang pekerjaan yang dijalani setiap orang sesuai dengan keahliannya, yang menuntut kesetiaan atau komitmen, kecakapan, skill, dan tanggung jawab, sehingga bukan semata-mata urusan mencari nafkah berupa materi belaka. Berikutnya adalah ke-8, yaitu kehidupan dalam berbangsa dan bernegara. Tentunya warga Muhammadiyah perlu mengambil bagian dan tidak boleh apatis atau masa bodoh dalam kehidupan politik melalui berbagai saluran secara positif sebagai wujud muamalah sebagaimana dalam bidang kehidupan dengan tujuan membangun masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Kemudian yang ke-9, kehidupan dalam melestarikan lingkungan. Nah, ini dalam kehidupan ini memasyarakatkan dan mempraktikkan budaya bersih, sehat, dan indah lingkungan, disertai kebersihan fisik dan jasmani yang menunjukkan keimanan dan kesalihan. Kemudian yang ke-10. Yang ke-10 itu kehidupan dalam mengembangkan iptek, yaitu ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, ini setiap warga Muhammadiyah wajib untuk menguasai dan memiliki keunggulan dalam kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Jadi Muhammadiyah harus memiliki sifat-sifat keilmuan, yaitu kritis, terbuka menerima kebenaran dari manapun datangnya, serta senantiasa menggunakan daya nalar. Kemudian yang terakhir adalah yang ke-11, yaitu kehidupan dalam seni dan budaya. Yang namanya seni dan budaya, Islam adalah agama fitrah, yaitu agama yang berisi ajaran yang tidak bertentangan dengan fitrah manusia. Islam bahkan menyalurkan, mengatur, dan mengarahkan fitrah manusia itu untuk kemuliaan dan kehormatan manusia sebagai makhluk Allah. Rasa seni sebagai penjelmaan rasa keindahan dalam diri manusia,
yaitu merupakan salah satu fitrah yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang harus dipelihara dan disalurkan dengan baik dan benar sesuai dengan jiwa ajaran Islam. Nah, sampai di situ dulu untuk pertemuan kali ini. Kalau memang belum jelas, diputar kembali videonya. Oke, baiklah. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.